kedatangan salah satu narasumber terbaik, dokter muda, ganteng, berprestasi, sangat solutif juga dengan proyek barunya, terus gaul karena doyan touring motor-motoran gitu. Apalagi ya, kalau soal status relationship aku juga kurang tahu ya, bisa ditanyakan langsung kepada dokternya ya. Dengan dokter siapa? Dokter Tara. Dengan dokter Tara, manggilnya dokter Tara. Kalau misalkan nanti mau ada yang nanya-nanya bisa langsung DM aja, karena kayaknya si Doi masih single ya, aku juga kurang tahu, nanti bisa ditanya langsung aja. Gini dok, selamat pagi sebelumnya. Pagi. Sebelum kita membahas yang lain-lain nih, aku mau nanya soal background dulu istilahnya. Dokter kalau boleh tahu lulusan di mana kuliahnya kemarin? Kalau dari kuliah, saya lulusan Universitas Udayana, FK Angkatan 2012. 2012, berarti usianya berapa sekarang? Kalau dari usia sekarang 26. 26. Mau nyari yang lebih muda atau sama seumuran? Ya, kalau bisa lebih muda ya. Lebih muda, ayo dede, tolong mendekat. Kesian ini loh, nggak ada temennya nih. Kesian chatnya sepi. Kesian dia. Terus mau nanya, sekarang lagi praktek kah? Iya, lagi praktek. Lagi praktek di daerah mana? Kalau boleh tahu? Ya, sekarang saya lagi praktek di 2 tempat, yaitu pertama klinik, ya kebetulan karena ada klinik di rumah, klinik Permana. Terus yang kedua saya praktek di IGD, Rumah Sakit Kapal kalau orang-orang yang lebih banyak tahu, atau RSD Mangusada sebenarnya nama sahnya dia. Oh gitu. Terus kalau misalkan untuk plan kedepannya mau ngambil spesialis kah? Mudah-mudahan, didoakan saja. Rencananya mau ngambil spesialis apa? Lihat nanti ya. Oh gitu. Belum ada nih kayak kisi-kisinya kira-kira kayaknya passionnya di sini nih. Udah sih beberapa kira-kira mengarah kemana segala macam sih sudah. Cuman sekarang lebih mematangkan persiapannya aja. Matangkan persiapan, ya balik lagi nanti ya faktor lagi sih. Oh oke. Kalau plannya sendiri mau kapan tuh rencananya? Tahu dari kesiapannya, soalnya kalau dari tahun ini kah, tahun depan, 2 tahun lagi? Mungkin tahun depan atau lagi 2 tahun. Tahun depan atau lagi 2 tahun. Tolong dipastikan biar dia tidak sendiri, tetapi tolong 2 tahun lagi kapasitas kalian itu jeda waktunya ya. Tolong, kesian nih. Terus kalau misalkan nih 2 tahun lagi, kira-kira kan sekarang udah tahu nih, pengennya ngambil spesialis ini nih tahun ini, pengennya kan. Oh, kedepannya kira-kira mungkin akan switch kah, berubah ke spesialis ini itu? Ya, kalau masalah switch dari pilihan tujuan spesialis segala macam, mungkin saja bisa terjadi karena beberapa faktor yang mungkin yang kita lihat sekarang ini memang sudah banyak sekali spesialis segala macam, yang kita juga harus menyesuaikan dengan lapangan pekerjaan atau tempat pekerjaan itu sendiri. Walaupun memang juga banyak rumah sakit di Bali, tapi kita juga harus melihat apa peluang rumah sakit yang membutuhkan spesialis apa. Belum tentu juga apa yang kita inginkan bisa diterima di suatu rumah sakit segala macam. Jadi kita harus benar-benar melihat peluangan yang ada. Gitu. Tetap aja harus ngeliat marketnya juga seperti apa, situasinya nanti seperti apa juga. Balik lagi ke masalah kita fashion nggak gitu, kita suka nggak ke spesialis itu. Misalkan kita rumah sakit pengen spesialis A, tapi ternyata kita rasa kayak nggak cocok atau nggak suka, ya udah nggak usah dipaksa gitu. Balik lagi masalah itu nanti karena kan pembawaan ke depannya. Terus membahas tadi dokter Tara sudah membahas soal ada klinik Permana ya kalau nggak salah ya. Itu kliniknya sendiri itu sendirikah, ownership pribadi kah atau? Kalau dari klinik Permana sebenarnya itu awalnya bukan dari klinik, tapi dari praktek bidan swasta. Kebetulan ibu saya sendiri, beliau sudah membangun praktek bidannya itu sudah dari lama, sebelum saya lahir, sampai akhirnya cerita dikit ya soal klinik. Jadi akhirnya pada tahun 2018 dikeluarkanlah sah surat izin praktek atau surat izin klinik Permana yang sah, yang dimana memang itu dibentuk atau dibangun oleh ibu dan orang tua bapak saya. Nah kebetulan untuk saat ini karena saya sudah tamat jadi dokter, ya saya yang dialihkan untuk jadi pengelola klinik. Gitu. Kalau di dalam kliniknya sendiri itu ada berapa tenaga kesehatan gitu ya? Tenaga kesehatan ya. Jadi di klinik itu kita melayani beberapa pelayanan. Yang pertama itu adalah KIA atau untuk ibu hamil, untuk anak-anak imunisasi dan lain-lain itu juga. Terus kita menyediakan juga untuk masalah persalinan. Kalau ada yang mau bersalin untuk kehamilannya, kita melayani itu, dan ruang rawat untuk sementaranya ada
untuk fase nifasnya, sehari setelah melahirkan. Terus yang kedua kita juga ada dokter umum, praktek dokter umum, ada bidan, ada apoteker, karena kita punya apotek juga, dan tentunya ada spesialis obgyn atau spesialis kandungan. Mainnya berarti di seputaran itu ya, seputaran ibu itu. dan anak. Masih seputaran ibu dan anak gitu. Terus kalau misalkan operational hour sendiri buka dari pagi kah sampai malam juga? Kalau dari operational hour-nya untuk itu sebenarnya sebelum pandemi itu kita melayani 24 jam. Oh iya, 24 jam. Sebelum pandemi ini kita melayani 24 jam biar terutama orang-orang yang sekitar di sana atau orang-orang yang butuh itu lebih gampang karena kita melayani 24 jam. Tapi setelah kondisi pandemi ini ada peraturan dari Perhimpunan Klinik Sebali bahwa tidak boleh praktek sampai lebih dari jam 10 malam. Gitu. Jadi karena alasan tersebutlah kita buka sampai jam 10 malam untuk membatasi kontak. Lebih banyak aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama pandemi dan sekarang nih, fase sekarang, kalau sebelum pandemi itu sehari bisa berapa pasien sih yang nyamperin? Sehari ya. Kalau dari sehari kita lihat dari kunjungan itu bisa sampai 50 sampai 80 kunjungan. Gitu. Ya, 80 orang. Kalau sekarang? Kalau sekarang yang memang nyamperin ke klinik gitu? Ya, memang agak sedikit menurun. Karena pertama mungkin orang-orang juga sudah tahu protokol-protokol kesehatan, jadi orang-orang lebih jarang sakit. Terus bagus kan kayak gitu. Terus yang kedua, memang juga mungkin ada faktor cemas apabila dia datang ke tempat kesehatan atau fasilitas kesehatan itu sendiri karena takut kontak dengan orang-orang yang sakit yang lainnya. Jadi mungkin mereka memiliki mindset untuk ya udah beli obat aja dulu di apotek. Ya, kalau tidak membaik barulah mereka periksa. Itu sih yang saya lihat sekarang. Kalau boleh tahu nih dok, lokasinya di mana? Siapa tahu ada teman-teman juga yang emang deket-deket sana kan, butuh urgent, butuh perawatan langsung. Misalkan ada ibu yang mau brojol apa segala macam. Lokasinya di mana? Persis. Jadi untuk lokasinya itu sendiri ada di Jalan Raya Kesambi nomor 29. Itu tepatnya di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Gitu. Jadi kebetulan memang dari sana dari dulunya. Di situ memang dari dulunya. Berarti sekarang pun ada dokter yang standby juga di sana tetap ya? Ada. Walaupun dokter Tara di sini di sana tetap. Iya, ada. Berapa orang berarti kurang lebih? Kalau untuk masalah dokter umum, kita kerjasama sama 4 dokter, termasuk saya. Jadi ada 3 dokter lainnya, gitu. Karena bergantung dari shift. Karena kan saya nggak bisa standby terus karena saya harus tugas di UGD. Itu. Yang lainnya juga begitu berarti ya? Dan tukar-tukar gitu? Ya, tukar-tukaran shift-shiftan lah kita. Kita bagi shift-shiftan. Terus soal, kalau aku nggak salah juga sekarang dokter Tara mengemukakan si vaksin home service ini ya? Home service vaccination, nama gaulnya. Ya, home visit ya. Itu tuh kapan mulainya? Kenapa bisa ada ide itu deh pertama? Ya. Cerita sedikit soal masalah vaksin rumah ke rumah. Rumah ke rumah itu tercetusnya ketika kita dihadapkan oleh kondisi pandemi ini, yang dimana semua takut, semua parno untuk datang ke fasilitas kesehatan, yang dimana karena kebetulan di klinik kita melayani memang sejak lama, dari sebelum terbentuknya klinik, sejak lama sudah melayani imunisasi. Nah, karena kondisi pandemi inilah banyak orang tua yang cemas untuk datang ke fasilitas kesehatan seperti klinik, praktek dokter, apalagi ke rumah sakit segala macam. Mereka takut gitu. Dan di sini saya melihat rasa itu yang dirasakan oleh orang-orang tua yang mungkin memang saya belum memiliki anak. Saya merasakan hal itu berat sebenarnya, berat. Dia ingin tetap mengimunisasikan anaknya, cuma dia takut. Dilema, kita dihadapkan oleh dilema yang cukup berat. Jadi untuk itu saya membantulah teman-teman yang punya anak, yang masih punya anak kecil yang harusnya diimunisasi agar tidak tertunda atau sama sekali tidak diimunisasi gara-gara orang tuanya takut untuk datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Jadi untuk itu saya membantulah kondisi itu menyediakan untuk layanan vaksin ke rumah. Gitu. Berarti sebenarnya vaksin sendiri tidak boleh ditunda? Nggak boleh. Nggak boleh? Iya, itu sudah ada di kutipan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemarin saya sempat ikut webinarnya, bahwa walaupun di kondisi pandemi ini imunitas anak tetap harus dijaga dengan cara ya divaksin. Rutin tetap sesuai jadwal. Boleh ditunda maksimal itu 2 minggu biasanya dari umurnya yang seharusnya. Terus
Kalau untuk layanan imunisasi, apabila takut bisa buat appointment segala macam agar datang tepat waktu pada saat itu juga dan tidak terlalu banyak kontak. Nah, bisa dilakukan layanan seperti itu. Cuman memang masih beberapa ada yang susah untuk melakukan appointment segala macam ya. Maka dari itu saya lebih mudahkan lagi, dia tinggal duduk manis, dia tinggal kontak kami, imunisasi apa saja yang mereka butuhkan, segala macam, kapan tanggal kunjungannya, sesuai dengan perjanjian, nanti kita yang datang ke sana, dia udah tinggal duduk manis. Terus kalau sampai saat ini nih, vaksin apa aja sih yang disediakan sebenarnya sama dokter Tara? Iya, kalau vaksin yang kita sediakan itu lebih ke vaksin dasar istilahnya. Yang kita kejar adalah usia anak 0 sampai 18 bulan. 0 sampai 18 Ya, bulan. itu yang harus dikejar. Jadi itu ada salah satunya ada pentabio. Pentabio itu isinya itu hepatitis B, Haemophilus influenza B, sama DPT atau difteri pertussis gitu. Terus ada BCG, itu seperti tuberkulosis lah. Vaksin tuberkulosis, ada polio juga. Terus ada MR atau Measles Rubella, itu campak gabungan gitu. Ya, habis itu juga ada IPV kemarin sempat, karena IPV agak susah sedikit nyari imunisasinya, vaksinnya, bahannya itu. Sempat ada IPV itu polio yang disuntikkan. Bedanya apa sama polio? Sama, cuman beda di pemberiannya, di waktu pemberiannya berbeda. Kalau IPV itu di usia 4 bulan sampai 11 bulan dikasihnya. Itu yang ditetes itu ya? Enggak, yang ditetes itu yang polio oral. Kalau IPV itu yang disuntik. Ya. Tapi sama-sama berfokuskan pada polio itu. Ya. Gitu, emang agak susah sedikitnya. Kalau itu sendiri berarti vaksin-vaksin yang wajib, yang istilahnya harus diambil gitu? Ya, wajib dan harus. Di luar itu masih banyak vaksin-vaksin yang lain, boleh diberikan sama di spesialis bisa segala macam boleh. Tapi yang emang difokuskan yang biar vaksin dasarnya ini biar tidak skip ya istilahnya ya. Nggak skip. Berarti sekarang klien pasiennya sendiri usia 0 sampai 18 bulan. Iya, 0 sampai 18 bulan, terus di atas 18 bulan juga kita ada beberapa pasien. Penyebaran informasinya ini bagaimana, Dok? Maksudnya emang dari word of mouth kah? Atau ada media tersendiri buat menyampaikan jasa ini? Pertama, kita kan lihat memang sudah dimudahkan oleh media tentunya kan, Instagram segala macam. Awalnya memang dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut tentunya ada orang yang pertama divaksin, habis itu mereka memposting di Instagram mereka, di media sosial mereka, ada memberikan testimoni segala macam. Akhirnya mulai dari sana orang-orang sudah mulai menghubungi, beberapa sudah mulai menghubungi. Sampai saat ini udah berapa banyak pasien yang ikut di layanan rumah ke rumah itu ya namanya? Ya. Sejauh ini sudah ada sekitar 25-an kalau nggak salah saya. Udah berapa lama jalan? Baru sebulan kalau nggak salah. Berarti nggak satu hari satu ya? Ya, sekitar 25-an kurang lebih. Tapi udah appointment-nya sudah sampai Agustus. Sampai Agustus sudah full book nih dokternya ya? Enggak, tapi ada beberapa yang masih kosong-kosong jadwalnya. Tapi udah ada yang booking sampai bulan Agustus. Karena kita juga bisa melayani dari awal imunisasi, sampai akhir imunisasinya mereka kita bisa. Jadi maksudnya dari awal, misalkan dari anak usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai usia 18 bulan kita beresin imunisasinya. Jadi dia bukan hanya sekali-sekali pakai, kita bisa selesaikan semuanya itu. Jadi dia tinggal duduk manis saja di rumah. Nanti masalah jadwal kita yang bantu buatin jadwal, nanti juga kita follow up sebelum kita kunjungan. Gitu. Berarti sistem reservasinya sendiri sekarang by DM, WhatsApp, atau ada WhatsApp bisa, DM bisa. Telepon bisa. Nanti informasinya bakal dicantumkan di description box sedetail-detailnya, termasuk sama personal Instagramnya kalau ada. Terus masih soal vaksin sendiri nih, Dok. Maksudnya rekomendasi dari Dokter Tara sendiri kan anak-anak kan beberapa, aku kurang tahu ya, cuman maksudnya beberapa ibu-ibu, saya contohnya, itu kan masih agak parno untuk rumah sakit itu kan. Benar. Dan kita belum tahu juga sampai kapan kita akan parnonya ini istilahnya. Tapi beberapa masih ada juga yang lagi proses lagi pregnant lah bisa dibilang. Untuk nantinya ini apakah emang lebih disarankan untuk diminimalisir dulu kemungkinan ke rumah sakitnya kah atau bagaimana? Karena kan dokter yang di lapangan yang lebih tahu istilahnya sekarang COVID itu seperti apa situasinya. Lebih baik bagaimana nih orang-orang yang istilahnya ibu-ibu baru lebih tetap ke rumah sakit kah untuk vaksin gitu, atau kalau bisa di avoid dulu sementara waktu?
Tapi untuk prinsipnya kalau untuk masalah imunisasi segala macam, intinya prinsipnya tidak boleh ditunda, tidak boleh tidak dilakukan imunisasi. Entah itu dia harus datang by appointment atau misalkan sekarang kami melayani kunjungan ke rumah bisa. Jadi istilahnya bahasa kasarnya tidak ada alasan untuk menunda imunisasi anak atau vaksin anak. Jadi orang tua bisa membuat appointment segala macam dengan dokter spesialisnya atau di rumah sakit atau misalkan di klinik segala macam bisa. Ya, atau misalkan ada layanan yang ke rumah bisa juga digunakan itu. Prinsipnya memang tidak boleh ditunda sama sekali gitu. Kalau emang amit-amit nggak sengaja tertunda gitu, apa kira-kira yang terjadi sama anak-anak? Ya. Kalau tertunda apalagi tidak dapat imunisasi, tidak dapat imunisasinya itu memang bergantung semua dari imunitas anak. Sekali lagi, bergantung dari imunitas anak. Nanti itu mungkin bakal bisa kita nggak ada yang tahu ya penyakitnya itu bakal muncul kapan, gitu segala macam. Berarti efeknya nggak langsung tok gitu ya? Bisa long term effect juga. Long term effect. Jadi kita nggak tahu, bisa saja karena tidak lengkap imunisasi, bahasanya tidak lengkap imunisasi, kemungkinan untuk muncul penyakit yang tidak terimunisasi itu bisa saja. Salah satunya misalkan pertusis, misalkan memang dia dulu tidak dilakukan imunisasi atau tidak diberikan imunisasi pentabio atau DPT salah satunya, misalkan satu-satu, mungkin saja nanti bisa saja anak itu terkena batuk pertusis. Batuk pertusis itu seperti batuk menggonggong gitu, terus-terusan gitu. Pasti dokter anaknya bakal menanyakan, dulu imunisasinya sudah lengkap belum? Gitu. Tapi kan ada tuh, kalau aku nggak salah, di buku imunisasi anak itu kan ada yang kayak step by step itu yang harus ada 3 kali atau 2 kali imunisasi gitu dengan satu jenis yang sama. Kalau misalkan yang pertama saja diambil tapi yang kedua berhalangan diambil bagaimana? Masih bisa dikejar. Oh, kalau itu nggak apa-apa. Masih bisa dikejar. Yang penting tidak sama sekali tidak diambil ya maksudnya. Tetap kalaupun emang kalau yang pertama sudah diambil berarti yang kedua paling nggak dikejar. Oh, gitu. Jangan sampai di skip banget lah istilahnya. Gitu. Oh, aku juga baru tahu by the way. Aku pikir tuh kayak ya pulang misalnya kan ibu-ibu baru ya. Karena kan ada tuh kalau misalkan rekomendasi anak ada yang wajib sama ada yang rekomendasi vaksin-vaksin kayak gitu kan. Beberapa kan pasti mengenyampingkan yang rekomendasi karena yang di awal ini yang harus di dasarnya dulu, berdasarkan dulu itu kan. Oke deh. Oke, apalagi ya aku mau nanya. Tapi kalau bisa memang harus dilengkapi semua selain imunisasi dasar, imunisasi rekomendasi juga bisa. Saling berkesinambungan. Saling berkesinambungan. Tapi walaupun delay juga nggak apa-apa. Tapi yang penting diambil aja. Yang penting memang masih ada dalam range waktunya, masih bisa dilakukan dalam range waktunya, nggak masalah, nggak apa-apa. Oke deh. Sepertinya saya sudah mendapat banyak inspirasi dan bahasa-bahasa dokter ini kayak sangat. Iya sih, sebenarnya aku juga masih awam soalnya, jadi makanya ada layanan ke rumah-rumah ini itu sebenarnya sangat membantu buat aku ya, terutama sebagai yang ibu-ibu baru yang sangat parno ke rumah sakit dan takut aja gitu pokoknya, karena sempat juga kan si baby sempat aku ke RS nih, karena sudah keburu ketakutan karena banyak sekali pasien-pasien lainnya, aku tuh takutnya si babynya yang terpapar, gitu. Makanya dengan adanya si layanan rumah ke rumah ini kan aku pun pribadi kayak solutif nih, soalnya kita jadinya emang bukan karena kita diam di rumah karena emang gabut apa segala, emang karena kita parno aja gitu ke rumah sakit istilahnya. Makanya jadinya yaudah dengan adanya layanan ini sangat membantu buat aku pribadi, buat ibu-ibu seperti saya yang emang parnoan istilahnya gitu. Oke deh, Lokal Perspektif, terima kasih untuk waktunya Dokter Tara sudah mampir ke tempat kita yang sederhana ini. Sudah memberikan banyak insight tentang sisi dari pervaksinan ini karena juga sangat informatif sekali by the way. Terus untuk info-info lainnya mungkin bisa langsung ditanya ke Bapak dokternya. Nanti akan dikasih informasinya di description box atau di videonya, atau boleh juga DM langsung dengan @siapa? Taradipa Permana. Taradipa Permana sudah Instagram. Langsung diomongin. Boleh kalau mau nanya imunisasi boleh ya. Boleh. Apalagi yang boleh ditanyain? Kabar boleh. Apalagi semuanya tanyain nggak apa-apa deh mah. Balas-balas aja kok sepertinya. Bapaknya ramah kok dokternya. Ya. Terima kasih banyak waktunya. See you later. Okay, stop.